Iya, Rin. Aku harus putus kuliah. Nggak ada uang. Enggak. Jangan kasihan sama aku. Kenapa tiba-tiba jadi begini, Pak? Pak Sutrisno, dia menipu Bapak. Investasi bodong, uang tabungan kalian, dana pensiun Mama, semuanya lenyap. 20 tahun kita membangun ini semua. Tapi sekarang semuanya lenyap. Pak Bambang, waktunya habis. Anda dan keluarga harus segera pergi. Rumah ini akan kami sita. Beri kami 10 menit lagi. Maaf, Pak. Tidak bisa. Ini sudah aturan dari bank. Lihat. Mereka pasti senang melihat kita jatuh. Dinda, jangan begitu. Halo, Pak Bambang, saya Notaris Wahyudi. Ada kabar duka. Ibu Sumina, ibu kandung Anda, telah meninggal. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan pemakamannya? Beliau meninggal 2 minggu yang lalu. Jadi sudah langsung dimakamkan sesuai wasiat. Tapi beliau meninggalkan warisan rumah untuk keluarga Bapak. Ibu Suminah berpesan, kalian harus segera menempati rumah itu. Alamatnya di desa Jalan Melati nomor 7. Baik, Pak. Terima kasih. Ada apa, Mas? Kok kayak sedih gitu? Mama Sumina meninggal. Mama? Mama kenapa? Mama nggak pernah bilang lagi sakit. Nenek, kenapa? Kok bisa? Sebelumnya nenek masih sehat. Mama Sumina selalu begitu. Nggak mau merepotkan orang. Ayo, kita ke sana. Ke rumah Mama. Mas, aku masih nggak percaya. Mama Sumina meninggal tanpa kabar apa-apa. Aku juga, Sar. Rasanya aneh. Terakhir kali Mama kunjungin kita, kayaknya beberapa bulan yang lalu. Tapi Mas, kok selama ini kita jarang banget ya ketemu sama Mama? Entahlah. Aku dibawa pergi ayah waktu masih kecil. Mereka bercerai. Sejak itu, aku tinggal sama ayah. Mama gak pernah datang cari aku. Dan Mama juga gak pernah ngizinin aku datang ke rumahnya. Nenek gak ngizinin. Iya. Entah kenapa, seolah-olah Mama ingin aku menjauh. Dia seperti menyimpan banyak hal. Banyak rahasia yang enggak pernah dia ceritakan. Tapi kan dia tetap ibunya Papa. Papa tahu. Dan meskipun kami jarang ketemu, aku tetap anaknya. Yang aku tahu, dia menikah lagi. Punya 3 anak. Tapi aku nggak pernah sekalipun ketemu mereka. Mungkin sekarang saatnya kamu mengenal bagian hidupmu yang hilang itu, Mas. Mungkin ini alasan kenapa Mama kasih rumah itu. Supaya aku pulang. Supaya aku tahu siapa dia sebenarnya. Wow, bagus banget. Rumahnya bersih, gede, dan mewah juga. Ini
Rumah almarhum Mamah, Mas. Iya, rumah yang akan jadi tempat tinggal kita. Loh, kalian? Mbak Darmi, masih ingat saya? Saya Bambang, anaknya Bu Suminah. Bambang? Iya. Dulu kamu masih kecil waktu kamu tinggal di rumah ini. Mbah, kok rumah Mama bersih sekali? Siapa yang ngurus setelah Mama meninggal? Itu Bu Suminah. Dia selalu ada yang ngurusin. Siapa yang ngurusin, Mbah? Bambang, kalian jangan tinggal di sini. Cari tempat lain. Kenapa, Mbah? Ada apa dengan rumah ini? Saya harus pulang. Sudah maghrib. Aneh banget, Pak. Mungkin Mbah di sini emang aneh. Ayo masuk. Capek banget aku. Aneh. Rumah Mama bersih banget. Siapa yang bersihin? Mungkin ada yang disewa Mama untuk jaga rumah. Pak, coba lihat. Foto-foto kita ada di sini. Loh, ini foto waktu kita piknik ke Malang bulan lalu. Kapan nenek dapat foto ini? Aneh. Mamah kan nggak pernah minta foto dari kita. Mungkin ada yang ngirim. Udah, nggak usah dipikirkan. Yang penting, sekarang kita punya tempat tinggal. Pak, aku ngerasa ada yang aneh di rumah ini. Udah, Rian. Jangan mulai dengan hal-hal mistis. Papa capek. Apa ini? Hari ini aku bermimpi lagi. Wanita berambut panjang itu datang. Dia bilang waktunya sudah dekat. Aku takut. Tapi demi cucu-cucuku, aku harus... Apa yang Mama sembunyikan sebenarnya? Besok Papa harus mulai cari kerja lagi. Umur segini, susah banget dapat kerja. Aku seharusnya semester akhir sekarang. Semuanya berantakan. Pak, aku mau lihat-lihat rumah ini. Siapa tahu ada yang bisa dijual. Rian, jangan sentuh barang-barang nenek sembarangan. Iya, Ma. Cuma lihat-lihat. Tempat apa ini? Loh, ruang rahasia. Ih, dingin banget. Apa ini bunker? Atau...
Astaga. Ini... Ini banyak banget. Rian, kamu di mana? Pak. Sini, Pak. Cepat. Rian, kamu kenapa? Pak. Di bawah sini ada ruang rahasia. Ada sesuatu yang aneh. Emas. Banyak banget. Mas Bambang, ini tempat apa? Ini emas asli. Ini bisa menyelamatkan kita. Mas, jangan. Ini aneh. Kenapa Mama Suminah menyimpan ini di tempat seperti ini? Mama, lihat. Foto kita semua ada di sini. Bahkan foto yang baru kemarin. Ya Allah, ini tidak normal. Sari, ini berkah. Mama meninggalkan ini untuk kita. Jangan, Mas. Ada yang tidak beres dengan ini semua. Tidak beres apa? Ini warisan. Mama sudah siapkan untuk kita. Pak, aku merasa tidak enak. Kita keluar saja. Keluar? Kalian gila? Ini solusi masalah kita. Mas Bambang, Dinda, dengarkan Mama. Kita tidak tahu ini semua dari mana. Sari, cukup. Kita sudah terlalu lama menderita. Ini rezeki. Ma, aku takut. Mama juga takut, Nak. Terima kasih, Mama. Ma, aku mimpi aneh semalam. Mimpi apa? Ada nenek. Tapi bukan nenek kita. Dia bilang, jangan sentuh barang-barangnya. Rian, Mama juga merasa ada yang tidak beres. Pagi. Hari ini Bapak mau ke kota. Mau mulai bisnis lagi. Pakai uang dari mana, Mas? Modal dari Mama. Warisan yang halal. Mas Bambang, kita belum tahu itu uang dari mana. Sari sudah. Jangan pikir macam-macam. Ini rezeki. Halo Pak Wahyu. Iya. Saya tertarik investasi di perusahaan Bapak. Betul. Besok saya transfer dana awal. Gede, Pak. Saya nggak main-main. Tinggal dikali 3. 4 bulan.
Aku bisa kayak mendadak. Hah, siapa bilang rezeki itu harus dicari susah payah? Halo? Iya, Pak Tony. Deal. Properti di Bali, saya ambil semua. Kirim saja sertifikatnya. Ini awal segalanya. Maaf, saya sibuk. Tolong email proposal saja. Tapi jangan lama-lama. Waktu saya mahal. Halah, perasaanku saja. Ma, lihat. Aku beli laptop baru. Sekarang bisa kuliah online. Dinda, uangnya dari mana? Papa yang ngasih. Katanya buat modal masa depan. Dinda, Mama rasa kita harus hati-hati. Hati-hati kenapa, Mah? Kita kan cuma pakai warisan nenek. Mah, Kak Dinda, coba baca ini. Pesugihan Nyi Belorong memberikan kekayaan berlimpah, tapi menuntut pembayaran jiwa. Rian, jangan baca buku aneh-aneh. Nanti bikin sugesti. Coba Mama lihat. Halo semua. Papa pulang. Lihat, Papa belanja makanan enak. Dari mana uang sebanyak ini, Mas? Bisnis Papa langsung sukses. Dalam sehari, Papa langsung untung 500 juta. Wah, Papa hebat. Mah, ini tidak normal. Bambang, kamu senang dengan pemberianku? Siapa Anda? Aku yang telah membantu keluargamu selama ini. Aku yang memberikanmu kemakmuran. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tapi Bambang, semua ada harganya. Perjanjian harus dipenuhi. Perjanjian apa? Perjanjian yang ibumu sudah buat. Sekarang beralih padamu. Apa ini? Mah, lihat. Aku beli baju branded. Besok mau ke kampus. Pamer sama teman-teman. Beli lagi apapun yang kamu mau, Dinda. Papa sekarang banyak uang. Pak, tangan Papa kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin alergi. Alergi apa? Coba Mama lihat. Sudah, tidak apa-apa. Dinda, kamu cantik banget hari ini. Baju baru ya? Ah,
Ini mah biasa aja. Papa yang beliin. Loh, bukannya keluarga kamu lagi susah? Kemarin kamu bilang putus kuliah. Hah, itu dulu. Sekarang keluarga aku kaya lagi. Malah lebih kaya dari sebelumnya. Kok bisa? Emang kenapa? Iri ya? Mbak Darmi, ini Sari. Boleh tidak saya ke sana? Mau tanya sesuatu? Sari, kamu kenapa kesini? Mbak, saya mau tanya tentang mamah mertua saya, Bu Sumina. Tidak, jangan tanyakan hal itu. Mbah, tolong. Ada yang aneh dengan keluarga saya. Suami saya tangannya bersisik. Anak perempuan saya berubah. Masuk cepat. Kita bicara di dalam. Sari, Bu Sumina, dia punya perjanjian. Perjanjian? Perjanjian dengan siapa? Nyi Blorong, sang penguasa sungai. Maksud Mbah? Pesugihan? 40 tahun yang lalu, tak lama setelah bercerai dari ayahnya Bambang, Bu Sumina menikah lagi. Namun, keluarga mereka sangat susah. Suaminya lama menganggur. 3 anak mereka kelaparan. Bu Sumina sangat putus asa. Akhirnya, dia menempuh jalan pintas. Nyi Blorong, tolong. Anak-anak saya, mereka kelaparan. Hidup kami susah. Aku bisa membantu. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu dan seluruh keturunanmu harus jadi hambaku. Jadi pengikutku selamanya. Berarti termasuk keluarga kami. Harus jadi. Makanya Bu Suminah minta kalian tinggal di rumah itu. Bagaimana cara menghentikannya? Tidak bisa. Kecuali ada yang rela berkorban. Atau minta tolong sama Pak Wage. Pak Wage? Dukun di desa sebelah. Dia pernah menghadapi Nyi Blorong. Tapi dia kehilangan keluarganya. Sari, lihat. Hari ini aku dapat kontrak 2 miliar. Mah, besok kita pindah ke rumah mewah lagi ya? Mas Bambang, Dinda, kita harus bicara. Bicara apa? Aku lagi seneng nih. Mas Bambang, ini penting. Kita terjerat pesugihan, Mas. Pesugihan apa? Sari, kamu kebanyakan nonton sinetron. Mah, jangan percaya tahayul. Lalu itu apa? Sisik di tanganmu. Itu apa? Dan kamu, matamu berubah. Kadang seperti mata ular. Mah, jangan asal tuduh. Kak Dinda, matamu. Apa? Kenapa? Kalian tidak sadar. Kalian berubah. Sari, cukup. Kamu terlalu parno. Ma, aku percaya sama Mama. Besok kita cari Pak Wage. Sebelum semuanya terlambat.
Siapa sebenarnya yang memberikan semua ini? Tidak, Siapa? aku yang memberikanmu kemakmuran. Aku yang mengubah hidupmu. Kamu nyata. Kamu cantik, Dinda. Kamu pantas mendapatkan semua kemewahan dunia. Iya, aku pantas. Tapi keluargamu ingin mengambil ini semua. Mereka ingin kamu miskin lagi. Tidak, aku tidak mau miskin lagi. Maka, lindungi apa yang sudah menjadi hakmu. Dengan cara apapun. Aku akan melindungi kekayaanku. Rian, Nenek minta maaf. Nenek? Nenek di mana? Nenek sudah pergi. Tapi perjanjian nenek sekarang jadi beban kalian. Perjanjian apa, Nek? Nih Blorong, dia mengincar kalian. Terutama kamu, yang paling suci. Maksudnya? Dia akan pilih kamu, Rian. Karena hati kamu paling bersih. Bagaimana cara menghentikannya? Cari Pawage. Tapi kalian harus mau berkorban. Ma, bangun. Rian, kenapa? Aku barusan mimpiin nenek. Dia bilang, Nyi Blorong mau ngambil aku. Kita harus segera menemui Pak Wage. Pak Wage, Iya. Ada apa? saya Sari. Mbah Darmi yang memberitahu tentang Bapak. Bisa bantu kami. Ini tentang pesugihan Nyi Blorong. Masuk. Cepat. Ceritakan semuanya. Ah,
Begitu. Kalian terjerat pesugihan Nyi Belorong. Dulu, keluarga saya juga terjerat pesugihan Nyi Belorong. Istri dan anak saya, mereka... Tapi saya berhasil putus dari perjanjian dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Apa yang harus dikorbankan? Jiwa yang paling suci harus rela berkorban untuk keluarga. Tidak. Pasti ada cara lain. Atau seluruh keluarga akan berubah menjadi setengah ular dan jiwanya menjadi milik Nyi Belorong selamanya. Apa kami harus pergi dari rumah itu supaya bisa lepas? Percuma saja. Setelah kalian menikmati kekayaan dari Nyi Belorong, kalian selamanya tidak akan bisa lepas. Tolong, Pak. Bantu kami. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa terbebas dari perjanjian ini semua? Tidak ada cara lain. Kalian harus rela berkorban. Cuma itu pilihannya. Sari, aku dapat kontrak baru lagi. 10 miliar. Mah, kita beli mobil mewah ya? Dinda, kamu... Mama, kenapa? Iri sama kebahagiaan aku. Ma, mereka mulai berubah. Apa ini? Sekarang kalian percaya? Mama yang bikin kami jadi begini. Mama iri sama kemakmuran kami. Dinda, Mama mau menyelamatkan kalian. Bohong. Kak Dinda, berhenti! Dinda, apa yang sedang kita lakukan? Tidak. Aku tidak mau jadi monster. Kita harus melakukan sesuatu supaya bebas dari ini semua. Tapi, apa yang harus kita lakukan, Sari? Pa, Ma, kita hancurkan saja altar itu. Mungkin itu caranya. Waktunya telah tiba. Perjanjian harus dipenuhi. Kami tidak tahu perjanjian ini. Kalian sudah menikmati hasilnya.
Sekarang bayar konsekuensinya. Anak itu, jiwanya yang paling suci. Dia yang akan kuambil. Tidak. Ambil aku saja. Jiwa yang sudah kotor tidak berguna bagiku. Baik, aku akan ikut. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Bebaskan keluargaku. Kembalikan mereka seperti semula. Hapus semua perjanjian. Pengorbanan sukarela lebih berharga dari paksaan. Baiklah. Tian. Tidak. Ma, ini satu-satunya cara. Ya, kemarilah anak manis. Bergabunglah denganku. Tunggu. Saya mau tahu. Kenapa nenek saya sampai harus membuat perjanjian seperti ini? Karena manusia selalu serakah. Selalu ingin yang lebih. Di Blorong, terima kasih atas semua yang telah engkau berikan. Tapi, saya butuh lebih. Anak-anak saya mau kuliah di luar negeri. Kamu sudah dapat yang kamu minta. Tapi masih tidak cukup? Tolong, sekali lagi saja. Baik. Tapi harganya akan lebih mahal. Nenekmu memohon kepadaku. Dia sama rakusnya seperti yang lain. Itu tidak mungkin. Ibu orang baik. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Dia benar, anakku. Ibu memang rakus. Ibu meminta lebih dari yang ibu butuhkan. Ibu? Rian, nenek minta maaf. Kalau nenek tidak serakah, kalian tidak akan sengsara seperti ini. Nenek, aku tidak menyalahkan nenek. Sudah cukup dramanya. Waktuku berharga. Jangan sentuh anak saya. Kalian sudah menjadi bagian dariku.
Kalian tidak bisa melawanku. Rian, aku tidak bisa mengontrol tubuhku. Pak Wage pernah mengalahkanmu. Pak Wage, dia sudah kehilangan istri dan anaknya karena mencoba melawanku. Ambil aku saja. Jangan istri dan anakku. Kamu tidak suci. Jiwa kotor tidak berguna. Berarti tidak ada cara lain. Pasti ada cara lain. Ada, tapi sangat berbahaya. Jika seluruh keluarga bersatu, menolak dengan sepenuh hati, dan bersiap kehilangan segalanya, kekuatan cinta bisa mengalahkan kutukan. Jangan dengarkan dia. Tapi kalian harus benar-benar melepaskan semua kekayaan, semua kemewahan, dan hidup dengan tulus. Sari, aku mau coba. Aku juga. Aku tidak mau jadi monster. Kalau begitu, kita lakukan bersama-sama. Tidak. Rian, kamu sudah berjanji. Aku berjanji mengorbankan diri. Tapi aku tidak bilang dalam bentuk apa. Aku korbankan semua kekayaan ini. Aku korbankan kehidupan diriku yang mewah ini. Dan aku memilih keluarga. Aku juga. Aku tidak mau kekayaan ini. Kalau harus mengorbankan keluarga. Aku juga. Maaf karena aku sudah serakah. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bersama-sama. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kalian akan hidup miskin selamanya. Lebih baik miskin, tapi punya keluarga. Nenek bangga sama kalian. Ini belum berakhir. Selama ada keserakahan di dunia, aku akan kembali. Sisiknya hilang. Mataku juga normal lagi. Alhamdulillah. Semuanya hilang. Kita miskin lagi. Tidak apa-apa, Nah. Yang penting kita bersama. Kalian berhasil lepas. Iya, Mbah. Tapi sekarang kita harus pergi. Rumah ini terlalu banyak kenangan buruk. Itu lebih baik. Pak Wage juga bilang, rumah itu sebaiknya dibiarkan kosong. Pak, sekarang kita mau tinggal di mana? Bapak akan cari kerja apa saja. Kita mulai dari nol lagi. Tidak apa-apa. Yang penting kita masih lengkap. Dinda bisa kuliah nanti. Mama dan Papa akan berusaha cari biayanya. Rian juga harus semangat sekolah. Ma, maafin aku ya. Aku jadi sombong dan jahat. Itu bukan salahmu, Nah. Itu pengaruh kutukan. Rian,
Terima kasih. Kamu yang menyelamatkan kita semua. Cinta memang bisa mengalahkan kutukan, tapi keserakahan manusia tidak akan pernah habis.